Timnas Indonesia membuka lembaran baru di tahun 2026 dengan kehadiran pelatih berkebangsaan Inggris, John Hartman, yang menggantikan Patrick Kluivert. Melalui rilis resmi yang juga tertera dalam situs pssi.org, John Hartman sebagai arsitek level Piala Dunia siap membawa Garuda memasuki era baru. Dalam keterangannya, PSSI menuliskan menyambut antusias kehadiran pelatih berusia 50 tahun tersebut. Rekam jejak Hartman menjadi alasan utama penunjukan ini. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bilang terpilihnya John Hartman sudah melalui beberapa tahapan. Dari dua nama terakhir yang mengerucut, akhirnya John Hartman dipilih menyisihkan legenda Belanda Giovanni van Bronckhorst. Sepakat untuk memperdalam ke 5 nama ini. Dari 5 nama ini setelah kami perdalam memang ada yang siap dan ada yang memang tidak mau. Tidak mau pengertiannya karena masih melatih timnas lolos ke Piala Dunia. Sehingga mereka tidak akan bisa keluar dari negara itu. Lantas dari 5 tinggal 4 dan dari 4 itu betul-betul kita intens berbicara. Pada akhirnya dari 4 itu tinggal 2, yaitu satu Giovanni dan kedua John yang memang betul-betul serius dan mau melatih timnas Indonesia. Dilansir dari The Canadian Press, Hartman mengatakan, ini tentang bagaimana menemukan proyek yang tepat, proyek yang bisa Anda rasakan gairah dan intensitas para penggemarnya. Yang saya lihat adalah potensi talenta yang ada sangat besar. Suasananya sangat mirip dengan Kanada. Negara yang besar, banyak potensi dengan pemain lokal, tetapi juga kemampuan untuk merekrut pemain naturalisasi yang sudah mereka mulai. Nama John Hartman santer disebut bakal menukangi timnas Garuda sejak awal Desember 2025. Karirnya sebagai pelatih terbilang moncer. Hartman merupakan satu-satunya pelatih sepak bola yang mampu membawa timnas putra dan putri lolos ke Piala Dunia. Hartman membawa Kanada tembus Piala Dunia Qatar 2022 usai penantian selama 36 tahun. Sederet agenda padat telah menanti Hartman bersama timnas Indonesia di tahun 2026, mulai dari FIFA Series, Piala AFF 2026, hingga persiapan Piala Asia 2027. Kini, publik menunggu kedatangan John Hartman ke Indonesia, sekaligus berkenalan dengan kultur sepak bola tanah air. Tim Liputan, Kompas TV. Apakah pengalaman dan kapasitas John Hartman yang sebelumnya berhasil membawa Kanada lolos ke Piala Dunia cukup untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi? Kita akan bahas bersama dengan analis sepak bola Firzi Idris dari sambungan daring. Selamat pagi Mas Firzi. Ya, pagi Mas Bremana, pagi semua. Akhirnya ya Mas ya, kita punya pelatih baru di tahun yang baru. Setelah mungkin kemarin drama kita nanti-nantikan terus nih kapan dapat, kita akhirnya dapat gitu ya pelatih baru. Nah, kalau Anda melihat dulu nih proses dari pemilihan kemudian sampai akhirnya sekarang sudah dapat namanya, seperti apa Mas Idris? Iya, sebenarnya kalau kita lihat memang kali ini PSSI melakukan due diligence ya, artinya seluruh proses pemilihan, wawancara dan juga seleksi dilakukan. Dan tadi Pak Marji sudah mengatakan ya ada beberapa nama lain yang dipertimbangkan. Satu masih bersama negaranya menuju Piala Dunia dan kemudian Giovanni van Bronckhorst juga sempat menjadi perhitungan dan kemudian John Hartman memang secara availability dan secara nominal kontrak Hartman memang adalah sosok yang paling tepat ya, tapi dia juga bukan karena itu saja, tapi dia juga punya catatan bagus sebagai pelatih timnas Kanada, bukan hanya memimpin Kanada ke Piala Dunia tapi juga meletakkan fondasi soal identitas, culture permainan dan menyatukan berbagai kultur berbeda di dalam skuad timnas Kanada yang dulunya tidak punya identitas menjadi satu jalur. Nah, inilah tampaknya yang kita butuhkan sekarang ini dengan setengah mata melihat ke Piala Dunia 2030 dan 2034 nanti, Mas Bren. Oke, jadi selain soal pengalamannya juga soal honor ini juga masuk akal karena lebih murah daripada Kluivert ya kemarin ya Mas ya.
Iya, dan dan kabarnya lebih murah dari calon yang ditawarkan juga kepada Giovanni Van Bronckhorst ya, karena kita tahu Van Bronckhorst masih terikat bersama Liverpool, perlu insentif lebih untuk mendatangkan dia. Jadi menurut saya dengan Herman sudah tidak melatih terakhir di Toronto FC ya pada 2024, ini adalah kesempatan challenge bagus baginya untuk mencoba melatih di area yang belum pernah dia lakukan ya, karena dia pernah melatih di Selandia Baru, dia pernah melatih di Amerika Utara, dia pernah melatih di Inggris, tapi tidak pernah di Asia Tenggara. Jadi ini challenge juga bagi dia sebenarnya. Oke, nah kita lihat rekam jejaknya Herman sendiri kan memang moncar gitu ya Mas di mana-mana. Kemudian terutama di Kanada sudah bisa membawa timnas putra maupun putri ke Piala Dunia. Nah, kalau Anda melihat mungkin dari pengalaman dia dengan mungkin strategi dia yang dilakukan di beberapa tim sebelumnya, Anda melihat berpeluang juga nggak ini untuk membawa timnas kita ke Piala Dunia, Mas? Iya, sebelum kita berbicara ke Piala Dunia, kita harus lihat formasi identitas siapa yang ingin dia tekankan ke timnas ya. Tadi udah disebutkan di artikel Canadian Press itu bahwa dia ingin mengenal lebih jauh soal identitas dan culture bangsa ini, bangsa kita. Makanya dia setelah konferensi pers perkenalan yang kabarnya akan dilakukan pada 12 Januari, dia akan tinggal dulu nih di Indonesia, belajar orang kita seperti apa, belajar bagaimana kita melihat sepak bola dan lain-lain. Nah, baru setelah itu kita akan melihat formasi apa yang akan diterapkan berdasarkan identity sepak bola yang diinginkan, juga dengan PSSI ya, inline dengan apa yang PSSI inginkan juga, Alexander Zwiers inginkan, dan juga pasti ketum PSSI. Tapi kita lihat, kalau kita lihat historinya, apa yang dia lakukan bersama Kanada, karena dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 bersama Kanada, dia itu switch antara dua formasi ya, 3-4-3, tapi kemudian berganti ke 4-4-2 karena Alphonso Davies cedera menjelang Piala Dunia 2022. Alphonso Davies Bayern Munchen, wing back kiri yang sangat hebat. Ketika pemain itu cedera, akhirnya tim bergeser ke 4-4-2, dan di 4-4-2 itu dia mempertahankan formasi itu dari Januari 2022 hingga ke Piala Dunia 2022. Jadi ada fleksibilitas formasi di situ, dan dia menerapkan identitas permainannya tidak hanya berdasar formasi tapi juga berdasarkan availability personel yang tersedia. Dan menurut saya ini adalah suatu hal yang sangat-sangat bagus, bahwa seorang pelatih tidak terikat kepada suatu strategi tertentu, tapi berdasarkan personel tersedia dan juga identity yang ingin dibangun di dalam tim tersebut, Mas Bremana. Jadi orangnya fleksibel gitu ya, mau melihat bagaimana ketersediaan personel gitu ya, kemudian juga bahkan bersedia tinggal di Indonesia untuk bisa melihat lebih jauh bagaimana permainan tim kita. Nah, Anda melihatnya juga bakal sama nggak nih Mas? Untuk nanti di Indonesia, John Hedman juga akan bisa melakukan yang sama, strateginya disesuaikan dengan gaya permainan kita dan juga mungkin formasi-formasi yang sebelumnya memang sudah dirasa cocok untuk timnas kita. Ya pasti, itu dia yang sempat juga saya tanyakan ke Alexander Zwiers ya pada sesi konferensi pers ketika mengumumkan setelah Kluivert ditendang lah kita bisa bilang pada Oktober kemarin. Ketika itu saya tanya, karena arah sepak bola kita itu dalam dua pelatih sebelumnya ini kan berbeda banget ya. Bersama Coach Shin kita main 3 back defense counter, bersama Patrick Kluivert kita main 4 back yang lebih berusaha bermain ekspansif menyerang. Nanti ke depannya kita akan milih jalan seperti apa ini bagi identitas sepak bola. Karena identitas timnas itu kan puncaknya, tapi kalau kita turun-turun ke bawah itu seharusnya semua jenjang usia umur dan juga sepak bola lokal mendukung ke identitas seperti itu. Nah, sekarang kita mau memilih pemain yang pelatih yang bisa belajar dari menerapkan formasi yang bukan hanya 3 back tapi juga bisa menerapkan formasi 4 back, dan dia akan belajar juga dari waktunya di sini. Dia pasti akan berbicara banyak dengan Zwiers, melihat pemain-pemain yang ada, melihat pemain diaspora kita, karena dia bilang salah satu keunggulan dia menerima pekerjaan kita juga adalah karena adanya kontingen diaspora. Kita bisa memilih, dia bisa memilih dual nationality players seperti juga di Kanada. Jadi ini adalah hal penting juga bagi dirinya dalam menerima pekerjaan ini, Mas Bremana. Oke, nah ngomongin soal jenjang usia, ini kan Herman tidak hanya melatih timnas senior tapi juga U23 gitu ya. Padahal sebelumnya dipisah untuk timnas senior dan juga U23. Nah, Anda melihatnya ini hal yang positif atau justru malah ketika dia menangani dua kelompok usia ini malah menjadi tidak fokus, atau seperti apa Mas Firsi?
Iya, kita lihat sebenarnya sebagai contoh dengan apa yang dilakukan Coach Shin Tae-yong ya, selama dia menangani U23 dan senior. Keuntungannya di sini kan ada pathway yang jelas bagi para pemain-pemain under 23 itu untuk naik ke level senior. Nah, level senior ketika dia sudah bermain di level senior, dia secara usia masih bisa bermain di level U23 dan itu yang terbukti menguntungkan ketika kita bermain di Piala Asia U23 2024 ketika kita menembus semifinal. Pengalaman pemain-pemain ketika itu Hernando Ari, Rizky Ridho, Marcelino dan lain-lain itu terbukti beneficial sekali ketika bermain di kategori kelompok umur. Menurut saya ini adalah suatu perubahan yang sangat cukup signifikan ya karena kita kan kemarin punya tim kepelatihan berjenjang ya dari Van Kempen di U20, terus ada Van den Borg di U23, terus kemudian PK di senior, tapi sekarang dijadikan satu. Menurut saya baik-baik saja dan ini akan menjadi tantangan juga baginya dan ini dia berbicara juga soal talent pool yang kita punya abroad dan juga domestik dan ini akan menarik karena sebenarnya under 23 kita kemarin kan lagi nggak baik-baik aja ya generasi ini ya walaupun telah dilengkapi IFAR dan lain-lain tapi kita masih nggak berhasil di SEA Games. Jadi harapannya memang ujian dia bersama under 23 nanti di Piala Asian Games ya di Asian Games pada pertengahan tahun itu juga akan sangat perlu untuk dirinya melihat seberapa dalam talent pool timnas Indonesia. Baik-baik, ini PR-nya nanti di September ya kalau nggak tidak salah ya di Asian Cup 2026. Tapi juga yang paling dekat ada Piala AFF 2026 dan juga ada FIFA Series gitu ya Mas di Maret. Ini bisa nggak dikira-kira membuktikan dengan mungkin kalau yang paling dekat di Maret gitu, waktu 2 bulan kurang lebih? Ya, FIFA Series ini kan adalah suatu ujian baru ya, maksudnya secara penyelenggaraan ini juga baru. Kita menghadapi tim-tim dari konfederasi berbeda, kita menghadapi CONCACAF, kita menghadapi UEFA, bahkan kita menghadapi tim dari Afrika. Ini adalah challenge yang sangat menarik bagi saya dan juga Herman pasti akan tertarik dengan prospek ini meningkatkan bagaimana dalam perjalanan kita menuju ranking 100 dunia ya karena kita 125 kayaknya sekarang ya kita turun lagi karena kemarin tidak main di ronde November sehingga karena kita tidak main di ronde November jadi kesempatan kita mendulang poin ya di tahun 2026 ini akan ada banyak kesempatan bagi dia untuk langsung menggeber tapi bedanya ya ketika Patrick Kluivert ketika pertama datang 2025 dia kan masuk ke ronde laga Maret itu adalah turnamen must win ya. Ketika itu dia menghadapi Australia, habis itu kalau tidak salah China ya. Dia itu harus menang pertandingan itu. Tapi ini yang tekanan yang tidak dipunya Herman. Jadi Herman FIFA Series walaupun kompetitif tapi beban resikonya hampir tidak ada. Jadi ini adalah kesempatan bagus baginya untuk lebih mengenal squad. Squad juga mengenal dia dan ini adalah kesempatan emas bagi pemain dan pelatih untuk sama-sama belajar mengerti satu sama lain. Ini kesempatan emas menuju Piala AFF dan kemudian lebih penting lagi adalah Piala Asia 2027 ya di Arab Saudi. Oke, kesempatan yang nothing tulus sebenarnya dengan resiko yang tidak terlalu besar dan tentunya juga ini ekspektasi juga tentunya tidak terlalu besar juga nanti untuk FIFA Series di Maret gitu. Tapi kalau kita bicara ekspektasi berkaitan dengan kegagalan kita yang kemarin, mungkin trauma dialami oleh supporter, kemudian juga pemain-pemain kita juga mungkin cukup down gitu ya dengan kegagalan kita lolos ke Piala Dunia kemarin. Nah, apakah kemudian dengan hadirnya John Hedman ini bisa memenuhi kembali ekspektasi dari para supporter dan juga bisa mengembalikan semangat dari pemain yang kemarin sempat kecewa juga nggak lolos ke Piala Dunia, Mas? Ya kalau saya bilang sih kegagalan itu kata yang terlalu keras ya. Karena kalau kita bandingkan dengan kualifikasi Piala Dunia 2022 itu kita hanya ngambil 1 poin loh di round 2 dari 8 pertandingan yang isi setengah timnya itu adalah tim-tim Asia Tenggara. Kualifikasi Piala Dunia 2018 kita nggak ikut karena ketika itu kita lagi di ban. Kalau kita ngomongin kualifikasi Piala Dunia, China pun udah 9 kali nembus round 3, tapi dia baru lolos ke Piala Dunia sekali. Jadi emang ini persaingan yang sangat luar biasa sulit ya di round 3 dan round 4 Piala Dunia. Dan fakta bahwa kita mencapai round 4 itu adalah pertama kalinya sepanjang sejarah
kita ya dalam format seperti ini. Memang formatnya kan memang berubah-berubah terus, tapi mungkin itu yang pertama sejak 1986 kita hampir sedekat itu ke Piala Dunia. Itu a learning curve yang sangat-sangat bagus menurut saya bagi para pemain dan juga PSSI sendiri dan para supporter kita sendiri, belajar menerima apa yang udah ada di depan mata. Jadi ya seperti itu, Hetman punya pengalaman, tapi kita lihat akan seperti apa dia mengaplikasikan pengalaman itu di dalam suatu region yang dia belum pernah jajal sebelumnya, Mas Bremana. Oke, baik. Kemudian kita melihat ini, Mas, mungkin gaya dari Hetman sendiri yang juga berjanji gitu akan bisa talent scouting lebih baik gitu ya, memahami bagaimana pemain lokal. Nah, Anda melihatnya ke depannya kira-kira bakal seperti apa? Apakah memang nanti mengutamakan pemain dari Liga 1 ataukah nanti justru ada tambahan lagi nih pemain diaspora yang kemudian diambil oleh Hetman? Ya, kalau kita melihat kemarin ya penambahan pemain-pemain diaspora itu kan merupakan program akselerasi menuju Piala Dunia 2026. Nah, kita masih belum tahu nih langkah PSSI ke depannya, apakah akan terus melakukan program akselerasi atau memang benar melakukan lebih ke arah pengembangan pemain muda. Nah, kalau pengembangan pemain muda yang dipilih, artinya ekspektasi publik juga harus sesuai ya. Karena kita nggak bisa lagi mengharapkan solusi instan. Sebenarnya bagus juga apa yang ingin coba ditempuh kalau kita mencari jalan dengan mengembangkan pemain muda tersebut. Tapi kalau misalnya Hetman datang juga tadi dia mengungkapkan juga gabungan antara talenta domestik dengan dual nationality player, sehingga ini pemain-pemain ini bisa jadi akan menjadi bagian dari dia membangun timnas kita ke depannya, which is juga bagus. Nah, kita akan lihat seperti apa bagaimana dia menggabungkannya, tapi ini adalah seorang pelatih yang udah pernah sebelumnya dia menukangi tim dengan culture sepak bola yang berbeda ya, karena timnas Kanada itu punya pemain-pemain yang bermain di Eropa, pemain yang bermain di Amerika Utara dan juga di Amerika Selatan, sehingga dia bisa menggabungkan identitas culture itu untuk membentuk satu tim dengan satu tujuan yang jelas. Nah, ini yang lagi diperlukan oleh timnas Indonesia. Menurut saya bagaimana kita bisa tetap berada di satu jalur yang tepat, semua identity terbentuk fokus menuju satu tujuan, yaitu menembus ranking 100 dunia atau bahkan ranking 80 dunia, dan kemudian mencoba peruntungan kita lagi ke Piala Dunia 2030 atau 2034 ya, sesuai targetnya ya. Oke, kemudian kalau tadi kan soal pemain gitu ya, Mas ya. Kalau misalnya kita bicara soal asisten pelatih nih, kira-kira bakal lebih ke yang lokal atau pemain luar, pelatih luar gitu, Mas? Iya, kalau asisten pelatih ya, kalau kita lihat nih sebenarnya dari yang kemarin bersama Coach Patrick kan udah ada beberapa tuh yang menjalani interview ya, sesi interview, mereka presentasi masing-masing untuk menjadi salah satu asisten coach lah. Dan kita lihat kan memang akhirnya Coach Patrick memilihnya ketika itu asisten pelatih fisik ya yang lolos. Nah, akhirnya memang kita harus melihat juga kapasitas semua pelatih kita, dan emang sangat bagus kalau misalnya ada yang nempel bersama Coach Hetman seperti yang dilakukan Coach Nova ketika bersama Coach Shin ketika itu, dan terbukti akhirnya Coach Nova sekarang berhasil membawa timnas kemarin menang di level Piala Dunia untuk kali pertama sepanjang sejarah kita ya di Piala Dunia U17 melawan Honduras. Jadi sebenarnya kalau ketika dia yang dipilih, ya dia pasti harus bisa menyerap ilmu dengan baik dan mengaplikasikannya dengan baik. Apalagi kalau emang Hetman yang memang terkenal di Kanada, dia bisa membentuk pola culture yang baru, identitas permainan yang baru, dan bahkan membentuk bagaimana culture sepak bola Kanada itu tumbuh besar ya. Kita harus para pelatih siapapun yang akan menempel ke dia berikutnya itu harus bisa belajar untuk menerima informasi sebanyak-banyaknya, menangkap informasi sebanyak-banyaknya agar bisa meneruskan tugas yang dia lakukan di kemudian hari. Seperti itu, Mas Bremana. Oke, baik. Terakhir nih, Mas Firzi, tentunya tidak ada gading yang tidak retak gitu ya. Kita ngomongin soal John Hetman tadi, soal baik-baiknya gitu prestasi dia, kemudian bagaimana cara dia melatih tim gitu ya. Tapi kalau kita bicara, ada
tentunya yang kemudian muncul nih di kalangan di media, kemudian juga mungkin dibuka lagi gitu ya masa lalunya soal ada skandal drone di tahun 2024. Di tuduhnya ini ada memata-matai lawan di Olimpiade Paris 2024. Walaupun hanya kemudian sanksinya sanksi teguran tertulis, tapi ini kan menjadi ada noda sedikit gitu ya dalam karir John Hedman. Anda melihatnya ketika kita melihat kekurangan dan juga kelebihan dari Hedman sendiri, seperti apa sih Mas? Ya, kalau kita lihat sesuai dengan perkataan dia kemarin ya di Canadian Press News itu, dia mengatakan bahwa sepanjang karirnya saya selalu memimpin dengan integritas, transparansi, and deep respect for the game ya. Dan hal itu nggak berubah, dan itu dia katakan bahwa semua yang terjadi kepada dia adalah dia tetap menjalankan tugasnya seperti itu ya. Jadi memang kita terima seperti apa adanya ya yang dengan Hedman, tapi habis itu kita juga harus bisa melihat dirinya sebagai seorang yang ingin menang dalam segala hal ya. Maksudnya dia menganalisis segala hal, dia obses terhadap informasi terhadap lawan, dia obses terhadap informasi-informasi yang mungkin tidak tersedia pada umumnya. Tapi ini adalah suatu hal yang memang kita harus menerimanya, tapi kita menerimanya dengan sisi positif, dan yang penting seperti yang dia bilang bahwa kalau menurut dia integritas, transparansi, dan respect dia terhadap sepak bola tidak berubah, dan itu yang harus kita hormati dari dirinya. Seperti itu Mas Bremana. Baik, tentunya yang kita nantikan paling penting adalah pembuktian ya Mas ya, bagaimana Hedman kemudian bisa bilang bahwa ini saya bisa membuktikan bahwa saya bisa membawa kepositifan di tim nasional Kanada juga ke Indonesia. Kita nantikan juga prestasi timnas kita semoga meningkat setelah dipegang oleh John Hedman. Terima kasih